Tepuk diam. Pertanyaan pertama, siapakah pemeran utama drama kolosal Kemas Kami 2024 yang di... Oke, saya tidak mau cari yang dari NTB, saya mau cari yang dari Bali Barat. Yang dari Bali Barat angkat tangan. Bali Barat. Saya tidak mau tunjuk dari negara, nanti dibilang nepotisme. Juga saya tidak mau tunjukkan kakak Sasa karena dia sudah dadong-dadong. Oke. Saya mau hargai pertama tuan rumah. Siapa yang dari Palasari? Palasari. Yang kecil baju putih silakan ke depan. Yang tadi angkat tangan itu. Siapa namanya? Sini. Itu yang cewek putih kecil, sini. Mari. Oke. Siapa namanya? Hah? Gisel. Gisel kelas berapa? Kelas 5. Sudah komuni pertama? Sudah. Siapa pemeran utama drama kolosal kemarin? Edo. Edo siapa? Ada Frater Edo loh di sini. Mana Frater Edo? Nggak ada. Ada apa dengan Edo kemarin? Ada apa dengan Edo kemarin? Dibully. Dibully sama Teman-temannya. Terus siapa yang membela dan menenangkan Edo? Oke, ini pertanyaan kedua. Siapa yang bisa menenangkan Edo waktu dibully oleh teman-temannya? Yang maju pertama kriterianya cowok sekarang. Yang paling cepat ke sini. Angka 3. 1, 2, 3. Siapa? Oke. Sini. Ini dari Mataram. Mataram batal. Yang di luar Mataram sama Ampenan. Ya, sini. Sini. Di sini, di samping. Siapa namanya? Hah? Emen. Hah? Emen. Emen? Ya. Kok beda tipis sama nama saya dia? Saya Eman, dia Emen. Di sebelah Gisel. Jadi Eman, Emen, Gisel. Emen. Dari paroki mana? Paroki Tabanan. Paroki Tabanan. Ya. Siapa pastor parokinya? Romo Dami. Pastor rekannya? Nah, anak sekami tidak tahu pemimpinnya. Siapa? Romo. Ya, sudah. Amen. Siapa yang membela Edo waktu dibully oleh teman-temannya? Teman-temannya. Yang cewek dan yang cowok. Yang bully dia itu siapanya? Ya. Yang bully Edo kemarin itu siapa? Yang bully. Teman-temannya. Yang bela? Yang bela temannya, yang cowok sama yang cewek. Temannya yang cowok dan yang cewek. Iya. Selain itu? Ibunya juga. Ibunya juga. Iya. Selain itu? Enggak ada. Nggak ada. Oke. Kata Emen, yang bela Edo kemarin itu satu temannya yang cewek, ada temannya yang cowok. Yang bully juga temannya yang cewek. Sementara Edo ini cowok. Yang membela ibunya. Ada lagi jawaban lain yang membela? Ada? Hah? Oke. Yang itu, Mei. Yang tadi jawab pertama, sini. Cepat. Silakan. Siapa namanya? Aku sih Mataram. Oh, kamu Mataram. Oh, batal. Yang di luar Mataram.
Hah? Yang di luar Mataram? Ya, sini. Sini. Cepat. Siapa namanya? Alvin dan Diva. Alvin dan Diva. Siapa namamu? Dinda. Dinda dari mana? Dari Paroki Ampenan. Oh, dari Ampenan. Harusnya batal lagi ya. Oke, tidak apa-apa. Karena mereka pelakunya, maka baik memang kalau mereka tahu. Siapa yang membela selain ibunya dan teman-temannya? Yang membela Edo. Iya, yang membela Edo. Teman-temannya. Namanya siapa tadi? Alvin dan Diva. Alvin dan Diva. Oke, namamu siapa? Dinda. Oke, anak-anak, adik-adik, saya sudah tampakkan mereka 3 di depan, hanya mau menunjukkan kepada kamu, kalau mau jadi pemimpin, harus siap tampil di depan. Kalau tidak berani tampil di depan, jangan pernah pingin jadi pemimpin, karena pemimpin selalu berada di depan, berada di belakang, berada di tengah, yang oleh Ki Hajar Dewantoro dinamakan apa? Pemimpin itu Ingarso Sang Tulodo, Ing Madia Mangunkarsa, Tutwuri Handayani. Artinya, pemimpin berada di depan, pemimpin berada di belakang, pemimpin berjalan bersama. Seperti sekarang, yang memimpin kamu untuk animasi iman itu Romo Eman, Bakus, dan teman-teman tim. Ada yang di depan, ada yang di belakang, ada yang berada di samping kamu, itu frater-frater. Dan dalam ajaran gereja, pemimpin yang ada di depan, ada di belakang, dan berjalan bersama itu namanya seorang gembala. Dan Yesus bilang apa? Akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Maka kamu kalau menjadi anak misioner yang menjadi pemimpin, harus berani ada di depan, siap berada di belakang, rela berjalan bersama. Apalagi cocok dengan tema gereja sinodal. Maka dalam konteks tema untuk anak-anak, anak misioner jadilah pemimpin yang membawa damai. Maka tidak mungkin seorang bisa menjadi pembawa damai kalau tidak siap berada di depan, ada di belakang, dan rela berjalan bersama. Dan 3 teman-teman kita ini adalah orang-orang yang bisa menjadi pemimpin karena mereka berani tampil. Terima kasih untuk Giselle, Emen, dan Dinda. Anda akan mendapatkan hadiah dari Romo. Selamat. Emen. Terima kasih, Romo. Oke. Nah. Oke. Kembali. Tepuk salut untuk mereka bertiga. Tepuk salut. Oke. Tepuk diam. Satu istilah sudah kita bisa pahami. Apa itu pemimpin? Pemimpin adalah seorang yang siap ada di depan, siap ada di belakang, dan rela berjalan bersama. Atau dalam bahasanya Ki Hajar Dewantoro, Ingarso Sang Tulodo, Ing Madia Mangunkarsa, Tutwuri Handayani. Dan dalam gereja Katolik, itu namanya gembala. Seperti Yesus, gembala yang baik, siap dan selalu bersedia menggembalakan domba-dombanya. Kamu diminta untuk menjadi anak misioner yang menjadi pemimpin pembawa damai. Nah, dalam drama kolosal kemarin, siapa sih orang yang membawakan damai itu ketika ada pertengkaran antara Edo dan kawan-kawan yang builin Edo? Ingat? Siapa? Saya minta yang pertama, yang baju kuning.
Siapa namanya? Kai. Kai. Dari? Paroki Praya Selong. Oke. Kai, kelas berapa? Naik kelas 3 SMP. Naik kelas 3 SMP. Pernah jadi ketua kelas? Pernah. Pernah. Berapa tahun? Waktu Kelas berapa? kelas 7 SMP. Waktu kelas 7 SMP jadi ketua kelas di kelas. Di kelas apa nama sekolahnya? SMPN 1 Pringgabayu. SMP 1. Pringgabayu. Teman-teman, ingat. Praya atau Pringgabaya itu sekolah dan tempat di mana orang Katoliknya sangat sedikit. Yang ada di situ banyak orang Muslim. Nah, Kai, di kelasmu waktu itu ada berapa orang Katolik? Hanya saya sendiri. Hanya Kai sendiri. Teman-temannya ada berapa? 35. 35. Semua teman yang lain beragama Muslim bukan? Ya. Hanya Kai yang jadi orang Katolik. Lalu dipilih jadi ketua kelas. Kai, bagaimana rasanya menjadi ketua kelas? Bukan hanya jadi pemimpin di kelas, tapi seorang Katolik yang memimpin 30 orang lain yang bukan Katolik dalam arti Muslim. Bagaimana rasanya? Seru. Apanya yang seru? Bisa nyuruh-nyuruh. Bisa nyuruh-nyuruh. Ada nggak yang naksir sama kamu? Bohong Kai ini. Benar. Masa waktu dia jadi ketua kelas, di antara teman kelasnya tidak ada yang naksir sama Kai? Tidak. Masa sih? Oke. Bagaimana sebagai seorang Katolik memimpin teman-teman yang bukan Katolik di kelas? Tantangannya apa? Selain seru, tantangannya apa? Suka dihina-hina agamanya. Teman, dengar, tepuk diam. Ingat, Kai ini pernah jadi ketua kelas di sekolah yang sebagian besarnya teman Muslim. Dia satu-satunya Katolik di Lombok Timur. Dan menurut pengalamannya, ternyata menjadi seorang pemimpin itu siap untuk dihina. Karena waktu dia jadi ketua kelas, sering dihina-hina. Kai, bagaimana trik atau tipsmu menghadapi penghinaan seperti itu? Silakan. Hantam. Pukul. Tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Oke, setelah Kai hantam mereka, berdamai enggak? Setelah hantam mereka minta maaf enggak? Dia yang minta maaf. Dia yang minta maaf. Lalu kemudian berdamai kembali. Oke, kembali ke drama kolosal kemarin. Siapa tokoh pembawa damai yang memperdamaikan Edo dengan teman-temannya yang bertengkar? Alvin dan Diva. Alvin sama Diva. Apa katanya Alvin dan Diva untuk mendamaikan Edo dan teman-teman yang membuli Edo? Sudah teman-teman, jangan berkelahi. Sudah teman-teman, jangan berkelahi. Oke. Kai, silakan, dan engkau layak mendapat mahkota. Silakan pilih. Kai pilih yang mana? Oke. Terima kasih, Kai. Oke. Adik-adik dan anak-anak, jadi pemimpin itu harus punya visi dan misi. Visi itu apa yang ingin Anda lakukan ketika menjadi pemimpin. Kai sudah menunjukkan seorang pemimpin yang visioner, yang siap untuk dihina walaupun dia satu-satunya orang Katolik di situ. Dan jadi pemimpin yang misioner itu harus siap untuk dihina. Nah, kamu tahu siapakah pemimpin iman Katolik? Siapa pemimpin iman Katolik? Siapa yang bilang paus? Banyak. Siapa yang memilih paus? Siapa yang memilih paus? Oke. Sekarang saya mau kasih tahu kepada kamu. Pemimpin iman Katolik itu Yesus Kristus. Pemimpin gereja Katolik di dunia itu
Paus. Ingat ya, iman Katolik beda dengan gereja Katolik. Iman Katolik itu inti dari kepercayaan kita kepada Allah melalui gereja Katolik. Jadi gereja itu cuma sarana, dan gereja Katolik itu kumpulan orang-orang yang terdiri dari macam-macam latar belakang, maka butuhlah paus sebagai pemimpin. Tapi pemimpin iman itu Yesus Kristus. Yesus bilang apa? Imanmu yang menyelamatkanmu, bukan gerejamu. Karena selain gereja ada juga orang beriman lain. Karena yang paling penting dari ajaran Yesus adalah ajaran cinta kasih. Banyak orang gereja Katolik yang tidak hidup dalam cinta kasih. Dan kalau mau jadi pemimpin yang membawa damai, harus punya cinta kasih. Kalau tidak punya cinta kasih, dia tidak bisa menjadi pemimpin yang membawa damai. Karena yang terjadi adalah pertengkaran. Halo. Sekarang kamu menjadi anak misioner, mau menjadi pemimpin. Pemimpin seperti apa dan siapa yang kamu cita-citakan? Seperti siapa? Seperti Yesus. Bagaimana Yesus punya gaya memimpin? Ada yang tahu? Oke. Yesus seorang pemimpin yang menjadi pelayan dan gembala. Yesus bilang apa? Aku datang bukan untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Dan Yesus menunjukkan diri sebagai gembala ketika ia mengumpulkan anak-anak, memangku dan memeluk anak-anak. Ketika ada orang tua yang melarang anak-anak bertemu dengan Yesus, Yesus bilang apa? Ada yang ingat? Oke, dari tanggap. Satu, dari tanggap. Ketika ada orang yang melarang anak-anak bertemu dengan Yesus, Yesus bilang apa? Silakan. Nama. Bintang. Namanya Bintang. Oh, ternyata memang pribadinya mencerminkan nama. Itu ada istilah untuk menjelaskan nama. Nomen is omen. Artinya nama itu mencerminkan seorang pribadi. Dan di sini ada teman kita yang namanya Bintang, dan memang tampaknya seperti bintang yang turun dari langit tapi datang dari tanggap. Oke, Bintang. Ingat nggak? Apa kata Yesus ketika anak-anak datang kepada Yesus dan ada orang yang melarang? Biar anak-anak datang kepadaku. Terus, biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Terus, karena ada yang bisa sambung? Karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Tepuk salut untuk Bintang. Dapat hadiah dulu Bintang. Oke. Anak-anak, hadiahnya itu makin hot loh. Makin lama, makin besar. Jadi kalau ada yang mau menjawab dan bisa menjawab, nanti selalu dapat hadiah yang makin besar. Terima kasih untuk Bintang. Tetaplah menjadi bintang misioner dari Tanggap untuk gereja lokal keuskupan Denpasar yang punya tema Sekami 2024 ini apa? Anak misioner, jadilah pemimpin yang membawa damai. Oke, tepuk salut. Nah, Yesus itu seorang pemimpin yang sangat membanggakan anak kecil sampai dia bilang ketika orang melarang anak-anak datang berjumpa dengan Yesus, dia bilang apa? Biarkan mereka datang kepadaku karena merekalah yang empunya kerajaan Allah. Itulah kenapa anak-anak dikumpulkan pada kesempatan ini dari Bima sampai di Palasari. Karena apa? Mau melaksanakan sabda Yesus, menghargai anak-anak, datang kepadanya melalui gereja. Kamu lihat di luar gereja Katolik, di mana bisa kumpul anak-anak misioner?
hanya di dalam gereja Katolik. Maka beruntunglah menjadi anak-anak sekami, karena dengan itu kamu dihargai sebagai putra-putri kesayangan Yesus. Nah, Yesus ketika menjadi pemimpin punya idealisme, punya cita-cita, punya mimpi. Kamu pun kalau mau menjadi pemimpin seperti Yesus harus punya cita-cita. Nah, berikut saya mau ajak bersama kakak-kakak pembina berdiri nyanyikan lagu dari Laskar Pelangi yang berjudul Mimpi. Sama-sama ya. Silakan kakak-kakak pembina, Frater Bosco dan kawan-kawan memimpin mereka untuk menyanyikan lagu Laskar Pelangi Mimpi. Kebetulan Romo juga tidak terlalu tahu kata-katanya, jadi kamu bantu. Ada yang bisa maju? Yang bisa menyanyi ini silakan maju. Ayo. Ini. Biar saya istirahat. Panggil. Yang ini biar terekam suara mereka. Masih nyala, cabut dulu. Nanti tunggu saya baru pasang lagi. Maju. Saya ngomong aja dulu. Tidak perlu suara mereka. Kita semuanya kita duduk ya. Oke, kadang ini bisa menyanyikan bersama. Oke, mulai. Adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Sudut belakang dari maju. Yang waktunya ini kamu berangguran, silakan maju. Maju. Ayo maju. Maju, jadi pemimpin tidak boleh malu, harus berani maju. Cepat. Yang tadi waktunya ini berangguran. Tadi, coba ulang bagian refrain yang lagu tadi. Sini.
satu tanggal. Perkenalkan dulu nama dan asal. Silakan. Ya. Nama saya Maira dari Paroki Mataram. Faira dari Paroki Maira dari Paroki Mataram. Selanjutnya Nama saya Ira dari Paroki Mataram. Ira dari Paroki Mataram. Selanjutnya Mataram juga. Oke, Brother Edo, saya mau tanya Brother Edo. Ini dari Mataram semua, Brother Edo. Kamu tahu siapa kamu punya pastor paroki yang baru di Mataram? Hah? Itu yang lama, yang baru. Romo Paulus. Romo Paul. Oke, biarkan ini tetap misterius untuk mereka ya. Mereka belum tahu karena kerajaan Allah juga misterius. Tetapi tadi waktu nyanyi itu yang paling menarik ketika mereka menikmati lagu ini dengan penuh sukacita, persaudaraan, dan itu adalah simbol kedamaian. Silakan kamu mengekspresikan kembali bagaimana kamu bergandengan tangan dan berangkulan waktu menyanyikan lagu tadi. Brother Dani, silakan. Ya, siapa yang nyanyi ini mic-nya? Ter, cabut dulu. Waktu kita akan berjumpa di Mataram. Selamat kembali ke tempat. Deki sini dulu Deki. Deki sini. Cepat. Sini Deki. Pemimpin tidak boleh takut untuk maju. Ini Deki, anak paroki saya dari negara. Kelas berapa Deki? Kelas 6 sekarang. Kelas 6 sekarang. Saya lihat tadi waktu anak-anak dari Mataram, Deki lihat terus. Ada yang kamu naksir? Enggak. Oh. Benar? Enggak. Kalau ada nanti saya tunggu kau di Mataram ya untuk jalan-jalan. Silakan pulang Deki. Apa perlu kasih hadiah-hadiah ini Bang? Boleh. Deki silakan dapat hadiah. Biar ada nepotisme karena kita sama-sama dari negara. Tapi ada pertanyaan untuk Deki. Deki, bagaimana rasanya ada di kemah 1000 anak sekami ini dari kemarin sampai sekarang? Senang. 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 Kenapa senang? Karena punya banyak teman. Karena punya banyak teman. Apalagi alat mainannya tuh bareng-bareng loh. Oh, mainannya bareng-bareng. Masih bertahan sampai hari Minggu? Masih. Oke, silakan Deki. Terima kasih. Jam berapa istirahat? Belum? Hah?
Oh belum, biar. Ya. Oke. Anak-anak, tepuk diam. Seorang pemimpin harus visioner, artinya punya visi, punya cita-cita, punya mimpi. Dan mimpi kita yang paling utama adalah ajaran Yesus Kristus, yaitu apa? Ajaran Yesus Kristus yang paling utama dan pertama itu apa? Siapa yang tahu? Oh, masa anak-anak misioner tidak tahu ajaran Yesus yang utama dan pertama siapa? Sini. Bentar. Oh, ada dua lagi nih. Bagus, siapkan hadiah dua. Apa ajaran Yesus yang pertama dan utama? Kasihilah dirimu sendiri. Itu yang keberapa? Oh ya, ada temannya, Bang. Apa? Kasih dan damai. Hah? Kasih dan damai. Apa? Kasih dan damai. Kasih dan damai. Waktu ada ahli Taurat yang tanya begini, Yesus, apakah hukum yang pertama dan utama? Yesus bilang apa? Kasihilah sesama. Iya, besarin. Kasihilah sesamamu. Apalagi? Ada yang mau bantu? Yang baju putih tengah, sini. Siapkan 3 hadiah. Apa ajaran utama Yesus ketika ditanyain oleh ahli Taurat? Guru, apa yang menjadi utama dan pertama dalam ajaran? Silakan. Dan kasihanilah sesamamu dengan segenap pikiran serta hati. Oke. Pokoknya yang penting mereka ingat hukum yang pertama dan utama itu kasih. Silakan ketiganya boleh dapat hadiah. Nah, selamat. Nah. Sudah. Oke. Hukum yang pertama dan utama dari yang ajarkan Yesus adalah cinta kasih, yang secara rincinya menjadi kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap budimu, dengan segenap tenagamu. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ini adalah ajaran Yesus yang menjadi mimpi dan cita-cita kita lakukan di dalam dunia. Makanya di lagu Laskar Pelangi tadi itu di bagian akhir, cinta di dunia selamanya. Artinya selama kita hidup, kita hidupkan cinta kasih yang diajarkan Yesus. Dan inilah yang pertama dan utama dimiliki oleh seorang pemimpin yang visioner. Harus memimpikan cinta kasih itu ada di dunia. Nah, pemimpin itu harus punya kasih, dan itulah yang ditunjukkan oleh teman-teman dari Mataram. Ketika mereka menyanyi, mereka menikmati lagu itu sambil mereka berangkulan. Tidak mungkin orang berangkulan kalau tidak punya cinta kasih. Maka hidup kita adalah menjalin dan merawat cinta kasih itu di dunia supaya kita betul menjadi murid-murid Yesus. Nah, selain punya visi atau pemimpin yang visioner, pemimpin juga harus misioner. Dan anak-anak sekami itu adalah para misioner. Halo. Hai. Tepuk diam. Benar diamnya. Oke. Jadi pemimpin itu punya visi. Di kepalanya ada mimpi, ada cita-cita, ada idealisme. Dan Tuhan Yesus memberikan kita di kepala kita itu mimpi untuk menebarkan dan merawat cinta kasih di dunia ini. Nah, seorang pemimpin juga harus misioner. Misioner artinya apa? Bagaimana visi, mimpi, cita-cita dan harapan itu diwujud nyatakan dalam kenyataan, dalam hidup yang sehari-hari. Nah, kamu sudah berkumpul di sini sebagai anak misioner. Artinya kamu melakukan visi untuk menjalin
cinta kasih itu satu sama lain. Dan tadi Diki bilang dan kamu semua merasakan bagaimana sukacita dan kebahagiaan bersama bisa dialami di sini karena kamu berkumpul sebagai anak misioner, anak yang berkumpul untuk menjalankan misi merawat cinta kasih itu di dalam dunia. Kalau kamu menjadi pemimpin yang membawa damai, maka di otakmu harus ada cita-cita tentang cinta kasih, dan di hatimu harus ada iman untuk merawat cinta kasih. Karena di kepala boleh Anda berpikir tentang cinta kasih, tapi kalau di hati Anda tidak punya kasih, maka tidak mungkin Anda menjadi penebar cinta. Dan kasih itu apa? Kalau menurut Rasul Yohanes, kasih adalah Allah. Allah adalah kasih. Maka kalau kamu mau menjadi pemimpin yang visioner, melaksanakan misi untuk kasih itu ada di dunia, harus ada Tuhan di hatimu. Dan itulah iman. Dan kamu ke sini datang menjadi anak misioner karena iman akan Yesus Kristus. Ada satu istilah di dunia kalau mau menjadi pemimpin itu istilahnya begini: civis pacem parabellum. Kalau mau jadi pemimpin, siapkanlah perang. Dan kalau kamu menjadi pemimpin, memang kamu akan menghadapi kenyataan seperti yang teman dari Pringgabaya cerita tadi. Jadi pemimpin siap dihina, diobok-obok, dicaci maki, diolok. Dan Yesus ketika melaksanakan ajaran cinta kasih itu di dunia, ia juga dihina, diolok-olok, dicaci maki. Makanya Yesus itu disalibkan sampai mati. Jadi pemimpin yang punya visioner cinta kasih, pemimpin yang melaksanakan misi cinta kasih harus siap menderita, disalibkan, dan memanggul salib. Kamu juga anak-anak, kalau mau menjadi pemimpin yang membawa damai, harus siap diobok-obok, dicaci maki, dihina, memanggul salib, dan mati disalib bersama Kristus. Yesus menunjukkan diri sebagai pemimpin saat ia sudah tergantung di kayu salib. Waktu ada seorang algojo bilang apa? Ayo, waktu Yesus disalib, ada seorang algojo yang mengakui dia itu seorang pemimpin. Apa katanya? Sini. Oke. Siapa namanya? Aldi. Aldi dari mana? Tabanan. Oh, ngeri anak buahnya Romo Dami ini. Aldi, waktu Yesus sudah tergantung di salib, sebelum dia mati, ada seorang algojo yang bilang apa? Sungguh benar-benar ini anak Allah. Sungguh benar-benar Aldi ini anak Allah. Oke Aldi, terima kasih. Mana hadiahnya? Dan pertanyaan kedua, Aldi silakan pulang. Pertanyaan berikutnya, waktu Yesus sudah tergantung di salib, ada tulisan di atas kepala Yesus yang juga menunjukkan dia ini seorang pemimpin. Sekarang saya ke sebelah kiri dulu. Yang di tengah, baju biru putih. Ya. Siapa namanya? Cherry dari Mataram. Mataram semua ini. Kenapa banyak Mataram di sini, Frater Edo? Cherry. Apa tulisan di kepala Yesus yang tersalib untuk menunjukkan dia seorang pemimpin? Inri. Tahu artinya? Inilah raja orang Yahudi. Inilah raja orang Yahudi. Tepuk tangan untuk Cherry. Cherry. Oke, ada hadiah untuk Cherry. Ini. Oke. Di atas, itu ada di atas. Ini kalau kamu tidak fokus di situ tadi pasti kamu tidak tahu. Di situ ada tulisan Inri. Itu bahasa di sana waktu itu yang kepanjangannya begini. Frater, bantu beri kepanjangan ini, Frater. Inri. Bahasa Yunani sih atau Latin itu. Iudex Nazaret Rex Yesus. Jadi aslinya ini itu berarti
Yudex Nazaret, Rex Yesus. Artinya Yesus itu raja dari Nazaret. Raja berarti pemimpin. Artinya adik-adik dan anak-anak, kalau mau menjadi pemimpin yang sukses, pemimpin yang siap menderita sampai disalibkan seperti Yesus. Buktinya kita semua ini percaya kepada Yesus sebagai pemimpin yang memimpin kita sampai disalib. Coba buat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dari mana kamu bisa membuat tanda ini? Dari salib di mana Yesus tergantung sebagai seorang pemimpin. Anak misioner, jadilah pemimpin yang membawa damai. Tapi tidak mungkin kamu menjadi pemimpin yang membawa damai kalau satu, tidak mengerti pemimpin artinya ingarso sang tulodo ing madia mangun karsa tutpuri handayani. Seorang pemimpin harus berani ada di depan, siap berada di belakang, dan rela berjalan bersama, yang oleh Yesus dinamakan gembala yang baik. Jadi itu definisi pemimpin. Yang kedua, pemimpin harus punya visioner, harus ada mimpi, harus ada cita-cita. Dan kita punya cita-cita seperti Yesus, membangun dan merawat cinta kasih di dunia ini dengan cara misioner. Misioner artinya melakukan cinta kasih itu dalam hidup. Dan kata Yesus, cinta kasih itu menjadi hukum yang pertama dan utama, berhubungan dengan Tuhan, berhubungan dengan sesama. Yang tadi dibahasakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap budimu, dengan segenap tenagamu, dengan segala kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dan pemimpin yang membawa damai harus siap memanggul dan mati disalib, siap dicaci maki, dihina, difitnah, dibuilin, diomongin. Akhirnya kalau kamu mau terima komuni, halo, kalau kamu mau terima komuni, sebelum kamu terima komuni, apa yang kamu bilang? Apa yang kamu bilang? Oh, dari Tabanan lagi sini. Sebelum terima komuni, gacor dia ya. Waktu sebelum terima komuni, apa yang kamu bilang? Amin. Sebelum. Sebelum. Oke, kalau begitu begini. Waktu Romo memecah-mecahkan komuni sebelum diterima, apa yang umat bilang? Hah? Oh, ada yang angkat tangannya, silakan. Bantu sini. Kau tunggu sini. Tes, ini dari Tabanan lagi. Siapa namanya? King Skibidi. Wih, King Skibidi. Silakan. Apa yang dibilang? Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Sebelum kamu bilang begitu, Romo memecah-mecahkan hosti. Waktu memecah-mecahkan hosti itu umat bilang apa? Ya, kuning. Sini. Di sini salah atau benar tetap dapat hadiah, karena Yesus suka mengampuni orang yang salah. Kemarin khotbah Bapak Uskup apa? Tidak ada orang yang tidak berdosa. Romo yang mengampuni dosa pun pasti berdosa. Tapi yang paling penting itu pengampunan. Jadi berbuat salah itu manusiawi, mengampuni dan memaafkan itu ilahi. Itu khotbah Bapak Uskup kemarin kan? Jadi jangan lupa, jangan takut menjadi orang berdosa, tapi tetap takut berbuat dosa. Artinya takut berbuat dosa itu mengantisipasi untuk tidak jatuh ke dalam dosa. Tapi kalau sudah terlanjur berdosa, jangan takut menjadi pendosa yang bertobat, karena itu yang paling penting. Kita berdosa itu manusiawi, kita bertobat itu ilahi. Oke, sekarang silakan. Siapa namanya ini? Eca dari Ampenan. Eca, waktu Romo memecahkan hosti, umat bilang apa? Waktu Romo pecahkan hosti begini, umat bilang bisa dinyanyikan, bisa didaraskan. Apa? Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia.
kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Oke, tepuk salut untuk mereka. Silakan Echa, dapat hadiah dulu. Dari yang terakhir menjadi yang terdahulu. Ya. Sudah. Nah. Ya. Oke. Ini yang penting. Sebelum kamu terima hosti, Romo memecah-mecahkan hosti, lalu umat bilang, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai-Mu. Nah, ini maksudnya. Pemimpin yang membawa damai harus selalu berjalan bersama Yesus dan mencicipi anak domba. Karena kalau kamu mau menjadi penebar kedamaian, pemimpin yang membawa damai harus berdamai dahulu dengan Tuhan, dengan diri sendiri. Maka perlu mencicipi anak domba Allah. Kesimpulannya, seorang anak misioner yang bisa menjadi pemimpin yang membawa damai adalah anak misioner yang mencintai dan rajin ikut misa. Siapa yang sering ikut misa harian? Angkat tangan. Banyak juga. Oke. Kalau kamu rajin mesdinar, pasti otomatis kamu ikut misa. Intinya terakhir. Halo. Oke, terakhir Romo mau menguji lagi. Dari apa yang Romo sampaikan. Nomor 1. Apa itu definisi pemimpin? Yang tahu angkat tangan. Hah? Pemimpin itu apa? Dari Romo yang Romo jelaskan tadi. Siapa? Mulai dari belakang sini. Kamu yang angkat tangan ke sini semua. Supaya Romo tidak omong sampai sakit leher, mulut berbusa, tapi kamu tidak mengerti. Seorang pemimpin harus berani maju dan berani berbicara. Soal salah benar urusan berikut. Yang penting maju dulu, siap bicara. Oke. Mulai dari yang paling kiri, perkenalkan diri dan apa yang Romo bilang tadi, pemimpin itu siapa dan apa. Silakan. Nama saya itu Pendi. Ya, terus. Dari paroki. Oke, terus. Pemimpin yang membawa damai, gitu. Ya, pemimpin itu apa? Pemimpin itu adalah seorang yang berani maju ke depan, dan dia itu yang sebagai kepala atau ketua dari sebuah kelompok yang ada, biasanya dia berada di depan. Terus? Atau di belakang atau enggak di tengah. Yang oleh Ki Hajar Dewantoro disebut Ingar Sesantolo. Oke, lanjut. Tepuk tangan dulu untuk Pendi dari Katedral. Ini sekarang pertanyaan berikutnya. Sama sih pertanyaannya. Emen lagi. Emen, apa itu pemimpin? Pemimpin adalah orang yang menjadi teladan bagi apa ya? Terus. Bagi umat-umatnya untuk bisa berjalan ke depan lebih baik dan supaya bisa menjaga kerukunan, dan pemimpin bisa juga disebut dengan pelindung yang diam di depan dan berdiam di belakang untuk melindungi para umatnya. Oke, teman-teman, kamu dengar nggak Emen bilang apa? Nah, itu karena kamu tidak perhatian. Kalau jadi pemimpin itu harus perhatian, padahal kita sudah tepuk diam. Ada yang menarik dari yang dikatakan oleh Emen. Pemimpin itu pelindung. Tepuk tangan untuk Emen. Pemimpin itu pelindung. Hebat kan?
Oke, sekarang Bayu dari Santo Yosef Denpasar. Silakan Bayu, pemimpin itu apa dan siapa? Pemimpin itu harus berani berada di depan, belakang, dan harus berjalan bersama umatnya. Oke, pemimpin harus berada di depan, di belakang, dan berjalan bersama umat. Terima kasih untuk Bayu. Sekarang Diki, pemimpin itu apa? Pemimpin itu adalah seperti orang yang harus memberi contoh yang baik dan siap dihina, dan pemimpin itu harus siap berada di depan atau siap di belakang. Oke, pemimpin itu harus memberikan contoh dan teladan yang baik, harus berada di depan, di belakang, dan berjalan bersama. Gitu Diki ya? Oke, terima kasih. Dan sekarang Mario, pemimpin itu apa dan siapa? Pemimpin itu adalah orang yang memiliki cita-cita teguh dan memiliki cinta kasih dan menjadi orang yang visioner. Oke, Mario bilang pemimpin itu harus orang yang punya cita-cita yang teguh, mempunyai cita-cita cinta kasih dan visioner ya. Oke, terima kasih Mario. Dan terakhir ini Aldo dari Kulibul. Silakan Aldo. Pemimpin adalah orang yang berani diolok-olok dan dihina demi memimpin orang-orang yang di bawahnya mereka. Pemimpin adalah orang yang siap dihina, diolok-olok, dicaci maki demi membuat orang yang dipimpinnya itu makin maju dan selamat. Oke, tepuk tangan untuk mereka. 2, 4, 6. Tepuk salut. Oke, sekarang bisa dapat hadiah satu-satu. Oke, silakan, selamat ya. Ya, dengan kamu berani ke depan itu bagus untuk menjadi pemimpin, belajar menjadi pemimpin. Pertanyaan kedua, ini saya harapkan yang cewek-cewek yang muncul sekarang. Setelah tahu pemimpin itu siapa, apa yang harus dicita-citakan atau diimpikan oleh seorang pemimpin pengikut Yesus? Yang tahu angkat tangan. Hah? Ini yang perempuan-perempuan ini tidak ikut ya tadi? Tadi kan banyak yang cowok-cowok. Nanti kamu bilang tidak ada emansipasi. Setelah disuruh maju tidak muncul. Ayo. Apa yang dicita-citakan dan diharapkan untuk menjadi seorang pemimpin murid Yesus? Silakan, baju. Yang cewek ya, satu, baju merah. Lagi. Nanti habis ini selesai ya, silakan lanjut sama yang lain ya. Oke, Ada lagi? Mari maju semua, maju. Ingat, pemimpin harus berani maju. Jangan takut salah, karena kalaupun salah akan dimaafkan. Yuk, ini bukan ujian untuk tes kemampuan, tapi untuk tes kepemimpinan. Kalau pemimpin tidak pernah takut untuk maju. Oke, masih ada ya, silakan. Mulai dari yang paling kanan. Pemimpin seperti apa yang diimpikan dan dicita-citakan sebagai seorang murid Yesus? Silakan. Menjadi pastor paroki yang bijaksana. Apa? Menjadi pastor paroki yang bijaksana. Dia bilang menjadi pastor paroki yang bijaksana. Terus kalau perempuan jadi apa? Suster. Jadi suster. Oke, tepuk tangan untuk Asti. Sekarang Cherry. Oh ya, Cherry, silakan Cherry. Menjadi murid Yesus yang baik. Jadi murid Yesus yang baik. Oke, sekarang Gaby. Maju lagi Gaby. Rajin berdoa dan taat kepada Tuhan Yesus. Apa? Rajin berdoa dan taat kepada Tuhan Yesus. Oke, rajin berdoa dan taat kepada Tuhan Yesus. Nah, ini penting nih. Seorang pemimpin harus punya ketaatan. Seperti Yesus taat sampai wafat di kayu salib. Di kayu salib, sebelum Yesus menghembuskan nafas terakhir, dia bilang apa? Nah,
Bentar. Apa? Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Nah, ini dia. Ini namanya ketaatan. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Tepuk tangan untuk sharing. Itu namanya taat. Menyerahkan diri kepada Bapa. Dan seorang pemimpin murid Kristus harus taat. Taat kepada atasan. Seperti Romo, taat kepada Bapak Uskup. Gitu. Oke, sekarang Ira. Menjadi pemberani kepada pemimpin. Pemimpin yang berani. Jadi murid Yesus itu pemimpin yang berani. Memang harus berani. Kalau tidak berani tidak akan ada kemajuan. Sekarang Ayu. Menjadi suster. Menjadi suster. Oh, menjadi pemimpin dengan menjadi suster. Ayu. Sekarang Reina. Menjadi pribadi yang pemaaf dan saling mengasihi. Jadi pribadi yang pemaaf dan saling mengasihi. Terakhir Dias. Rajin beribadah dan selalu pasrah kepada Tuhan. Rajin beribadah dan selalu pasrah kepada Tuhan. Tepuk tangan untuk mereka 2, 4, 6, 7 orang. Bagus, silakan beri. Selamat. Oke, terima kasih ya. Ini simbol 7 sakramen gereja. Sakramen pertama apa? Ayo, 7 sakramen gereja. Hah? 7 orang ke depan, 7 sakramen gereja. Cepat, 7 saja. Itu dah yang sudah turun. Yang sudah turun. Yang sudah turun, yang belum. 7 saja, 7 saja. Oke, 7 saja. 7 saja. Seorang pemimpin harus legowo untuk turun tahta. Di antara berapa orang ini, siapa yang mau turun? Hah? Oke, sisa berapa? Oke. Kamu sini. Yang laki yang lain turun, biar seimbang. Ya, yang sudah tadi, yang sudah pernah turun dulu, gantian. Yang sudah turun, mari. Mari. 2, yang sudah turun, yang sudah pernah turun. 2, 4, 6, 8, gak apa-apa, bonus 1. Ya, sini, ikut saja. Nanti ada pertanyaan untuk 2 terakhir. Sebutkan 7 sakramen gereja. 1. Sakramen baptis. Sakramen baptis, benar atau salah? 2. Sakramen ekaristi. 2 ekaristi. Kalau sudah disebut jangan disebut lagi ya. 3. Sakramen krisma. Sakramen krisma. 4. Sakramen tobat. Sakramen tobat. 5. Sakramen apa aja namanya tuh? Sebut. Sakramen apa? Sakramen tobat udah ya tadi ya? Sudah tobat. Sakramen apa? Lupa lagi namanya. Lupa. Sakramen apa? Imamat. Yang ke-7? Perkawinan. Sudah lengkap ya? 2, 4, 6. Lagi 1. Sakramen? Pengurapan orang sakit. Jadi 1 sakramen baptis, 2 sakramen tobat, 3 sakramen ekaristi, 4 sakramen krisma, 5 sakramen perkawinan, sakramen imamat, sakramen orang sakit. Mana 1 tadi? Loh, saya belum kasih pertanyaan di dia. Sekarang pertanyaan untuk kau menggantikan sakramen. Ya, ini pertanyaannya. Apa makna sakramen baptis? Tahu? Berat. Sebutkan perintah yang keempat dari 10 perintah Allah. Hormatilah orang tuamu. Oke. Sudah dijawab. Hormatilah orang tuamu. Silakan Bagus kasih mereka hadiah. Oke, terima kasih, silakan kembali.
Kita berikan tepuk salut sekali lagi untuk mereka semua yang tadi sudah maju dan memberikan jawaban. Tepuk salut. Oke, sebagai kesimpulannya, seorang pemimpin, anak misioner menjadi pemimpin yang membawa damai itu satu. Pemimpin adalah orang yang siap untuk berada di depan, tampil di depan, berjalan dari belakang, berjalan bersama, atau disebut Tutvuri Handayani. Ingar sosang tulodo ing madia mangunkarsa Tutvuri Handayani. Seorang pemimpin murid Yesus harus punya cita-cita dan harapan seperti Yesus, yaitu menebarkan cinta kasih kepada dunia. Hal itu dilakukan dalam misi. Itulah dilakukan oleh anak-anak misioner. Nah, untuk menjadi pemimpin seperti Yesus, kita harus siap memanggul salib dan mati di salib. Siap dicaci maki, siap dihina, siap dibuilin. Tetapi berjalanlah selalu bersama Yesus. Cicipilah anak domba Allah dalam misa. Karena misa adalah kesempatan kita menerima kekuatan Tuhan untuk kita membawa damai. Karena dalam misa kita menerima anak domba Allah yang sebelumnya kita bilang, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai-Mu. Kita bersyukur punya Yesus sebagai seorang pemimpin yang menjadi pelayan dan gembala. Dan kita tutup sesi ini dengan lagu Tuhan adalah gembalaku. Silakan berdiri. Berdiri. Yang bisa menyanyi silakan ke depan temani Romo. Yang bisa menyanyi silakan ke depan. Oh ya, frater-frater dan kakak pembina silakan ke depan untuk kita bernyanyi bersama-sama Tuhanlah gembalaku dari Mazmur 23. Pemimpin yang membawa damai harus menjadi seorang gembala seperti Yesus, gembala yang baik. Mari sudah, frater. Ayo. Masih lama libur? Sudah habis ini saya pergi menghadap ke Ustaz. Apa? Top sudah? Ya. Oh belum? Boleh, ya. Ambil. Sekali kurang kompak. Sekali misioner. Misioner sini. Cabut aja. Cabut. Children, healthy children.
Setuju? Oke. Kak Lina. Semua yang berdiri sekali. Sekali. Oke, siap. Masih ada yang ingin mandi? Mantap. 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 Jeki.